Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh Musalla Miftahul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk dapat berhadir di tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah yang insya Allah disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Semoga dari apa yang telah kita jalankan dari saum Ramadan, kemudian qiyam Ramadan di malam harinya, tadarus Al-Quran yang telah kita bacakan ayat-ayatnya, kemudian infak atau sedekah yang telah kita keluarkan dermanya, atau juga zikir kepada Allah yang telah kita ucapkan asmanya, semoga itu semua senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya puncak amal tiadalah berharga selain daripada amal tersebut adalah amal yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Kemudian berhubung kita sebentar lagi akan memasuki puluhan terakhir daripada bulan Ramadan, maka siogianya kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang berlari pada saat di awal-awal Ramadan mungkin kita berjalan, kemudian di pertengahan Ramadan kita lari-lari kecil. Justru di penghujung daripada Ramadan atau puluhan terakhir daripada bulan Ramadan ini kita mengencangkan kembali. Kemudian ibarat lari tadilah kita sprint justru di saat-saat seperti ini. Jangan justru masjidnya bertambah kosong, shopnya semakin memaju, sebaliknya mal-mal semakin penuh. Jadi puluhan terakhir ini justru mal-mal yang semakin penuh karena orang mungkin tergiur untuk dapat menyediakan segala macam keperluan menjelang hari raya Idul Fitri. Memang itu sesuatu yang ya juga kita persiapkan, tetapi tidak mengalahkan bagaimana juga perhatian kita terhadap puluhan terakhir daripada bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Taharraw, cari-carilah oleh kalian malam kemuliaan atau juga Lailatul Qadar. Kapan itu? Fil ashril awakhiri, di puluhan terakhir daripada bulan Ramadan. Fil ashril awakhiri min Ramadan. Dan di puluhan terakhir daripada bulan Ramadan ini, maka Rasul mengencangkan ikat pinggang beliau atau izar beliau. Izar itu sarung beliau. Jadi mengencangkan di sini maksudnya adalah menghindari daripada hubungan suami istri, khususnya di puluhan terakhir daripada bulan Ramadan, dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah-ibadah beliau kepada Allah. Kemudian wa aiqaza ahlahu, beliau bangunkan ahli keluarga beliau untuk dapat juga mengisi malam hari daripada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang tentunya ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, entah itu dengan tadarus Al-Quran atau mungkin juga zikir kepada Allah. Nah, inilah ibadah-ibadah yang mesti kita
tingkatkan justru di 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, suatu ketika Nabi SAW pada saat beliau duduk dengan para sahabat, kemudian Nabi pun berujar, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi kata Nabi akan datang seorang laki-laki yang dia adalah calon penghuni surga. Walaupun kita insya Allah juga adalah calon penghuni surga, karena setiap orang mukmin itu insya Allah adalah sebagai calon penghuni surga. Nah, pada saat itu Nabi berkata demikian, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Dan kami para sahabat menunggu-nunggu siapakah orang yang datang ke masjid ini, datang ke masjid Nabi, siapakah orangnya. Ternyata setelah itu tiba, datanglah seorang laki-laki yang kami tidak mengetahui siapa orang ini dan dari mana asalnya. Setelah dia selesai daripada ibadahnya, dia pun berlalu daripada masjid, kemudian menempuh perjalanan. Pada saat itu ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, Pak. Beliau begitu penasaran, apa sih rahasia amal ini, amal orang ini sehingga dia pantas disebut sebagai calon penghuni surga. Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah bin Amr pun menguntip dari belakang pada saat orang tadi pulang, beranjak pulang. Kemudian Abdullah bin Amr menguntip dari belakang, mengikuti dari belakang ke arah mana laki-laki ini pergi. Kemudian setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah laki-laki tadi atau fulan tadi di sebuah rumah. Kemudian setelah itu dihampirilah oleh Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr meminta izin kepada orang tadi agar diperkenankan untuk menginap barang beberapa hari. Wahai fulan, aku di sini tidak memiliki sanak famili, izinkan aku untuk menginap di rumahmu. Akhirnya laki-laki tadi pun mengizinkan Abdullah bin Amr menginap di rumahnya. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tujuan daripada Abdullah bin Amr menginap di rumah orang tadi sebenarnya hanya ingin mengetahui rahasia amal apa yang dilakukan oleh orang tadi. Setelah itu Abdullah bin Amr pun mengamati dari pagi, siang, sore sampai di malam hari, diamati terus oleh Abdullah bin Amr, dimata-matai terus oleh Abdullah bin Amr apa saja kegiatan ibadah orang ini sehingga dia pantas disebut sebagai calon penghuni surga. Tetapi sampai beberapa hari lamanya, 3 hari lamanya, karena bertamu itu, adab dalam bertamu itu Pak, kalau kita bertamu di rumah orang, maka maksimal itu 3 hari Pak. Kecuali kalau memang ada keperluan. Nah, jadi adabnya dalam bertamu itu cuma 3 hari. Begitu juga pada saat kita menerima tamu, ihtiramud duyufnya, atau juga menghormati tamu itu pada saat tamu itu datang, maka kalau bisa suguhkanlah makanan atau minuman yang kita miliki. Jangan bahasanya itu tamu sudah lawas duduk, sakalnya kada ada juga keluar, jangankan makanan banyu putih kan kada keluar. Jadi ihtiramud duyufnya adalah pada saat tamu itu datang, maka tentu kita harus menghormatinya. Menghormati ini adalah dengan menyuguhkan makanan yang kita miliki sesuai dengan kemampuan. Walaupun itu hanya dengan air putih istilahnya. Walaupun yang kita suguhkan itu hanya berupa air putih. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, apalagi kalau misalnya lebih daripada itu, tentu ini suatu ganjaran yang sangat luar biasa bagi mereka yang menghormati tamunya. Pada saat ditunggu-tunggu sudah Pak, 3 hari lamanya, ternyata dari pengamatan Abdullah bin Amr tidak ada sesuatu yang spesial dari orang ini. Orang ini biasa melaksanakan ibadah, termasuk adalah ibadah nafilahnya, ibadah sunnahnya. Jadi sholat malam itu sudah biasa di kalangan para sahabat. Jadi menurut pandangan Abdullah bin Amr, pada saat orang tadi melaksanakan sholat tahajud atau sholatul lail, maka kami pun para sahabat sudah biasa melaksanakan itu, kata Abdullah bin Amr. Jadi itu adalah amalan-amalan standar bagi para sahabat Nabi SAW. Bagi kita mungkin luar biasa.
Tapi bagi para sahabat yang namanya sholat malam, kemudian sholat duha, dan ibadah-ibadah nafilah lainnya, itu adalah amalan-amalan yang standar bagi mereka. Dan dalam pengamatan Abdullah bin Amr, ternyata tidak ada satupun nilai plus atau rahasia amal yang dilakukan oleh orang tadi dalam beberapa hari pengamatan Abdullah bin Amr. Karena sudah 3 hari lamanya, Pak. Akhirnya Abdullah bin Amr pun izin pamit untuk pulang. Tetapi sebelum beliau pulang, beliau pun mengutarakan bahwa maksud beliau menginap di rumah orang tadi, ya fulan, sesungguhnya maksudku menginap di rumahmu ini adalah hanya ingin mengetahui rahasia amal apa yang engkau lakukan sehingga engkau disebut sebagai calon penghuni surga. Kemudian orang tadi, fulan tadi pun berkata, sesungguhnya saya melakukan sebagaimana yang telah engkau lihat. Aku tidak menambah-nambahi dengan apa yang telah disebutkan atau dicontohkan Nabi, dan juga aku tidak mengurang-urangi. Apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dicontohkan Rasul, itulah yang aku laksanakan. Dan engkau melihat sendiri, inilah selama ini ibadah yang aku lakukan. Kemudian Abdullah bin Amr pun berkata, apakah tidak ada rahasia lain atau ibadah lain yang engkau laksanakan selama ini? Kalau ada istilahnya 1-2 ibadah yang mungkin terlewat dariku. Maka laki-laki tadi pun berkata, sesungguhnya inilah yang selama ini aku lakukan. Tidak ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena tidak menemukan jawabannya, Abdullah bin Amr pun beranjak pulang. Pada saat beliau sudah berbalik, tiba-tiba si fulan tadi memanggil kembali, wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya barangkali dari apa yang selama ini aku menjalani dalam kehidupan, ada 2 prinsip yang aku pegang, yang itu terus aku pegangi dan tidak pernah aku melanggarnya. Barangkali itu yang aku lakukan selama ini. Apa itu, kata Abdullah bin Amr? Pertama adalah, selama hidupku aku tidak pernah berdusta atau berbohong kepada orang lain. Jadi selama hidupku aku memegang prinsip jujur dan tidak pernah berdusta. Yang kedua adalah, selama hidupku aku tidak pernah iri terhadap siapapun yang Allah berikan karunia kepadanya, baik itu kepada tetanggaku, baik itu kepada temanku, atau siapapun yang Allah berikan kelebihan kepada mereka, maka aku tidak pernah mengiri kepada mereka. Lalu apa kata Abdullah bin Amr? Hadhil lati balaghat bika. Inilah rahasia ternyata yang menjadikan engkau adalah sebagai calon penghuni surga. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ternyata rahasia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak cukup hanya dengan melaksanakan ibadah salat. Ternyata tidak cukup hanya dengan melaksanakan ibadah puasa atau ibadah haji atau bahkan umroh berkali-kali, tetapi ternyata untuk mendapatkan surga Allah, selain daripada ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan, bagaimana ibadah-ibadah tersebut mampu mewarnai dalam kehidupan kita semua. Saat ini mungkin umat Islam terkadang sangat parsial memahami ajaran Islam. Padahal ajaran Islam itu adalah ajaran yang syumuliyah, sempurna, Pak. Syumul, jadi sempurna sekali. Islam mengajarkan bagaimana tata cara ibadah. Tetapi sesungguhnya esensi, dimensi yang lebih jauh daripada ibadah tersebut adalah bagaimana juga teraplikasi di dalam kehidupan kita semua. Mohon maaf, terkadang kita umat Islam pada saat setelah melaksanakan ibadah sholat, sekeluar daripada masjid, sekeluar daripada musola, sekeluar daripada langgar, walaupun mungkin beliau adalah Pak Haji tetapi ternyata pada saat berdagang beliau mengurangi takaran, menutupi cacat pada barang yang dijual, atau melakukan kecurangan-kecurangan lainnya. Pada saat seorang pejabat atau juga pemimpin ternyata melakukan tindakan korupsi pada saat beliau melaksanakan tugasnya, padahal beliau misalnya berkali-kali melaksanakan ibadah umrah, yang seyogianya ibadah tersebut memberikan warna terhadap kehidupan. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar misalnya. Sesungguhnya salat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar, Pak.
Berarti yang salah apanya? Bukan yang salah sholatnya, tetapi mungkin orang yang melaksanakan ibadah sholat itu belum betul-betul melaksanakan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Dia belum betul melaksanakan entah rukunnya atau juga syaratnya, atau mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Janji Allah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar, itu tidak terlaksana karena memang orang yang melaksanakan ibadah salat itu hanya sekedar melaksanakan saja. Padahal janji Allah adalah janji yang hak. Allah melaksanakan berjanji, berfirman bahwasanya salat itu pasti sudah dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetapi nyatanya kenapa tidak terlihat adanya apa yang teraplikasi dalam kehidupan berbeda dengan apa yang dilaksanakan dalam ibadah. Betul dia melaksanakan ibadah kepada Allah, tetapi ternyata nilai-nilai ibadah tersebut hilang atau tertinggal di masjid-masjid, di musala atau juga dilanggar-langgar, belum sempat untuk membekas dalam diri seseorang. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, inilah yang barangkali kurang dari kita kaum muslimin selama ini. Kita memahami Islam itu secara parsial sekali. Kita mengira yang namanya Islam itu hanya mengajarkan sholat. Sholat ada sesuatu yang wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi sebenarnya esensi yang lebih jauh daripada ibadah sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, bagaimana sesungguhnya mampu mewarnai kehidupan kita semua. Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada sebuah survei yang dilakukan oleh seorang dosen Muslim, Hussein Askari. Beliau adalah dosen di Universitas Washington atau juga USA sana. Jadi beliau meranking 206 negara. Manakah negara yang paling Islami, Pak? Jadi mana negara yang paling Islami? Ternyata fakta yang cukup mencengangkan, negara yang paling Islami di 1 sampai 5 besar, Pak. 1 sampai peringkat 5 itu diduduki oleh negara-negara Eropa, Pak. Selandia Baru, Finlandia, bahkan Finlandia itu angka korupsinya 0, Pak. Angka korupsinya 0%. Tidak ada sekali korupsi. Jadi Selandia Baru. Nah, justru ini fakta yang cukup mencengangkan. Padahal Al-Quran 14 abad yang lalu mengajarkan tentang nilai-nilai keadilan. Jadi yang dinilai oleh Hussein Askari pada saat beliau melakukan penelitian itu bukan berdasarkan kepada pelaksanaan ibadah sholat, bukan berdasarkan kepada banyaknya jamaah haji, bukan. Kalau banyakkan jamaah haji mungkin Indonesia paling juara, Indonesia peringkat 1. Yang beliau ranking itu berdasarkan nilai pelaksanaan, nilai kesetaraan, kemudian juga keadilan, pelaksanaan hukum. Nah, kemudian juga hukum ekonomi. Bahkan Jepang itu walaupun di sana kan ada sebagian yang ateis, ada juga yang mereka penyembah Shinto atau apa? Matahari. Matahari. Bank-bank di sana, Pak, bank-bank di sana itu 0%, Pak. Jadi mereka memberikan pinjaman kepada masyarakat 0%. Sebab kalau seandainya ada bunga 1% saja itu tidak laku banknya, Pak. Jadi saking mereka ingin menawarkan pembiayaan atau juga pinjaman kepada masyarakat, akhirnya sampai-sampai mereka memberikan itu pinjaman 0%. Nah, jadi yang dinilai oleh Hussein Askari ini bagaimana nilai-nilai yang ternyata 14 abad lalu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Nilai keadilan. I'dilu, kata Allah, berlaku adillah kalian. Kemudian penegakan hukum. Kadang-kadang di tempat kita keras terhadap bawah tetapi menebas terhadap sesuatu yang berada di posisi bawah tetapi lemah dalam apa yang ditegakkan untuk kalangan atas. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi fakta ini cukup mencengangkan, Pak. Syukur-syukur kita Indonesia masih terselamatkan oleh negara Malaysia, Pak. Jadi kalau Indonesia ini di atas terlempar di lebih daripada 50 besar, kalau tidak salah peringkat 60 berapa gitu. Nah, syukur-syukur
ada tetangga kita yang juga mayoritas muslim. Jadi ada dua negara yang mayoritas muslim yang masih berada di 50 besar. Pertama adalah Kuwait, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu berada di pada posisi 45, kemudian Malaysia itu berada pada posisi 47. Nah, sementara yang paling buncit, Pak, justru yang negaranya mengaku sebagai negara Islam, yaitu adalah kalau tidak salah Yaman atau Sudan. Nah, kalau ada Sudan atau Yaman. Nah, fakta ini cukup mencengangkan bagi kita. Selama ini mungkin nilai-nilai ajaran Islam yang telah ada dalam Al-Quran 14 abad yang lalu ternyata belum teraplikasi dalam kehidupan kita kaum muslimin. Seandainya kita kaum muslimin mampu melaksanakan nilai-nilai yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran, maka niscaya kehidupan mereka akan sebagaimana juga dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW, as-sabiqunal awwalun. Mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, sehingga menjadikan mereka adalah sebagai manusia-manusia yang unggul. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jangankan tentang persoalan-persoalan besar, persoalan-persoalan yang kecil saja terkadang luput daripada perhatian kita. Padahal akhlak Nabi adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, kata Aisyah. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimanakah perilaku Nabi, bagaimanakah akhlaknya Nabi SAW, maka lihatlah nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi terkadang kita hanya pintar mencontoh Nabi hanya dari sisi ibadah saja, tetapi itu pun juga karena akhirnya tidak membekas. Karena apa? Karena dia tidak betul-betul melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bahkan ada di antara mereka yang melaksanakan ibadah sholat itu hanya sekedar seperti ayam yang mematuk. Seburuk-buruk pencuri, kata Nabi, adalah pencuri di dalam sholat yang mereka tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Bahkan viral, Pak, di WA kan ada sholat tarawih yang hanya dalam tempo 7 menit. Itu kayak apa? Bacaannya bla bla bla. Belum pernah juga mampir ke suatu pesantren di Cirebon milik teman bapaknya kiai. Wah, itu pada saat ikut sholat di sana, Pak, wah luar biasa. Karena sanggup gitu, Pak, mau umpati deg. Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata nilai-nilai ibadah yang siogianya itu mewarnai, tetapi mungkin karena pelaksanaan daripada ibadah itu yang belum benar, maka akhirnya nilai-nilai tersebut tidak dapat mewarnai kehidupan kita semua. Jangankan untuk urusan-urusan yang besar, urusan yang kecil saja, misalnya tentang sumpah saja, betapa mudahnya kita kaum muslimin menyepelekan tentang hakikat dari sumpah tersebut. Padahal sumpah itu luar biasa, Pak. Wallahi, misalnya pada saat seseorang berjanji demi Allah, itu konsekuensinya sudah luar biasa, Pak. Nah, saat ini karena ada sebagian orang yang tidak mau disumpah atau tidak mau terikat dengan sumpah, akhirnya dia mengganti wallahi itu dengan waluhi, Pak. Ya kan? Itu tambah dosa lagi. Siogianya wallahi, demi Allah, itu kalimat yang hak. Jangankan kita ganti waluhi, kita ganti dengan aku bersumpah demi diriku, atau aku bersumpah demi ayahku, itu sudah dianggap sebagai perbuatan syirik. Karena sesungguhnya sumpah itu hanya atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat sumpah atau huruf qasam itu waw, ta, bi. Wallahi, tallahi, billahi. Jadi pada saat seseorang bersumpah, pemimpin bersumpah di bawah Al-Quran lagi. Walaupun yang namanya sumpah itu tidak mesti juga harus di bawah Al-Quran. Yang penting dia sudah mengucapkan demi Allah, maka berarti dia konsekuensinya adalah harus melaksanakan apa yang dia ucapkan. Nah, suatu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, Ra'a Isa bin Maryam, Isa ibnu Maryam, Ra'a rajulan yasrik, melihat ada seorang laki-laki yang dari gerak-geriknya laki-laki ini adalah seperti seorang yang mencuri, betul. Orang ini kayaknya gerak-geriknya mencuri. Pada saat itu Isa
berkata, asarakta, apakah engkau mencuri? Jadi setelah Isa itu mendekati, Isa pun berkata, apakah engkau mencuri? Laki-laki tadi berkata, la, walladzi la ilaha illa huwa. Tidak, demi zat yang tiada boleh diibadahi kecuali hanya Dia. Maksudnya dia bersumpah atas nama Allah. Jadi boleh wallahi billahi tallahi, atau bisa boleh juga walladzi la ilaha illa huwa. Itu sumpah juga. Pada saat orang tadi sudah bersumpah atas nama Allah, lalu apa kata Isa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah, atau aku percaya terhadap ucapannya. Maksudnya seperti itu. Karena apa? Karena pada saat seseorang bersumpah, maka kita yang mendengar sumpah itu harus percaya terhadap ucapannya. Amantu billah wa kadzdzabtu basari, dan aku dustakan penglihatanku sendiri. Jadi pada saat orang itu bersumpah sudah atas nama Allah, maka kita yang mendengar itu harus percaya dan bahkan mendustakan apa yang kita lihat sendiri. Jadi kata Isa, barangkali orang itu tidak mencuri, barangkali dia mengambil haknya, barangkali dia sudah izin kepada pemiliknya. Hanya dalam pandanganku saja mungkin seakan-akan orang ini pencuri, karena dia sudah bersumpah atas nama Allah, maka aku harus percaya kepada ucapannya. Cuma saat ini kadang-kadang sumpah itu karena sudah dibuat main-main oleh sebagian orang, jadinya kita antara percaya atau kada aja lagi, Pak. Apalagi setiap orang melakukan kesalahan bersumpah, misalnya dia pintar memainkan sumpah, apalagi pedagang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, kata Nabi apa? Sumpah itu bisa melariskan dagangan, Pak. Jadi memang silahkan saja bersumpah. Misalnya kita berjualan bujuran tuh, amun misalnya kayak ini, biar memakai ini akan khasiatnya seperti ini. Walaupun itu benar, kata Nabi, walaupun sumpah itu akan melariskan dagang, tetapi akan dapat menghilangkan keberkahan pada jual beli. Jadi jual beli itu hilang keberkahannya kalau kita tambahi dengan sumpah-sumpah. Nauzubillah kalau sumpahnya ternyata dusta, nah itu maka berdosa. Benar pun apa yang kita lakukan, misalnya benar dalam dagangan dalam barang, kualitas barang itu memang sebagaimana hakikatnya, lalu kita bersumpah, memang itu sesuatu yang dibolehkan, tetapi akan dapat menghilangkan keberkahan pada jual beli tersebut. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, inilah yang terkadang belum mewarnai kehidupan kita semua, hanya dalam urusan yang kecil, mudah, yaitu sumpah, tetapi ternyata konsekuensinya itu luar biasa. Banyak di antara kita kaum muslimin yang terlanggar. Nah, insya Allah juga demikian ucapan insya Allah, Pak. Insya Allah pada saat seseorang mengucapkan insya Allah, kadang-kadang di wadah kita ini hanya sekedar lipstik belaka, Pak. Jadi insya Allah itu hanya sekedar tameng saja untuk menghindari ajakan atau undangan orang tersebut. Misalnya kita mengundang, Pak, tanggal sekian ulun ada acara, nah hadir belah insya Allah di sini. Padahal sidin kada hendak menghadiri, cuma kada nyaman bepada bujur-bujur, lalu diselingi dengan ucapan insya Allah. Padahal yang namanya insya Allah itu, Pak, insya Allah itu adalah memang kalimat yang hak, yang datangnya dari Allah. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 23 sampai dengan 24, Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah sekali-kali kamu berkata bahwasanya aku akan melaksanakan itu besok. Kan sabab nuzul ayat ini, pada saat itu ada orang-orang Quraisy datang kepada Rasul. Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami, terangkan kepada kami, ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Mereka sudah tahu tentang Ashabul Kahfi. Jadi mereka ingin mengetahui dari Nabi kita, apakah memang Nabi ini seseorang yang mengetahui tentang hikayat Ashabul Kahfi. Kemudian Nabi pun berkata, aku akan jelaskan kepada kalian besok. Tetapi pada saat itu Nabi tidak menyelipkan kata-kata insya Allah. Sebenarnya ini adalah sebagai pelajaran bagi kita, sebagai suatu pelajaran bagi kita umatnya, bahwa pada saat kita berjanji maka selingi dengan kalimat insya Allah. Cuma insya Allah yang seyogianya diajarkan itu adalah bukan untuk menghindari janji. Kadang-kadang kan ini untuk hanya sekedar menghindari janji. Padahal insya Allah itu adalah kalimat yang hak, yang kita niatannya ingin betul-betul melaksanakan janji itu. Tetapi
Itu semua adalah atas kehendak Allah. Misalnya kita berjanji jam 10 ketemuan, Pak. Bisa jadi janji itu lewat 1 menit saja, Pak. Itu sudah istilahnya terlepas sudah kita. Maka itu kalau misalnya kita berjanji, maka selipkanlah dengan kata insya Allah. Kalau misalnya lewat 1 menit, 1 detik, maka termaafkanlah dengan kalimat insya Allah itu. Apalagi sampai jam karet setengah jam. Setengah jam kada datang-datang. Jadi sebenarnya 1 detik pun kita janji misalnya jam 10 ya kita bertemuan jam 10. Cuma di sini kadang-kadang kita kan di Indonesia ini jam 10-an ya. Jam 10-an. Jam 10-an itu bisa tekan jam 11 saya. Jam 10 misalnya kita sudah janji. Maka dengan kalimat insya Allah itu lewat 1 detik saja, maka itu sudah menyalahi. Maka dengan kalimat insya Allah itu sebagai penutupnya, sebagai istilahnya menghapus dosa atau kesalahan yang kita buat dalam janji tersebut. Atau mungkin kita janji ketemu di suatu tempat, tetapi ternyata di depan sudah kita ketemu, berarti bukan sebagaimana yang kita janjikan. Nah itu juga itu salah satu yang terlepas daripada apa yang kita janjikan, sehingga dengan kalimat insya Allah itu adalah sebagai penutupnya. Nah tetapi saat ini kalimat insya Allah itu hanya sekedar untuk lipstik belaka. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengucapkan insya Allah. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang mohon maaf membuat kita sangat sedih sekali, kadang-kadang nang kita ucapi insya Allah ini pun menimpali insya Allah ini Pak pian ni bujur-bujur kakak ada jar. Insya Allahnya Indonesia ke Arab jar. Rupanya nang mengucapkan Indonesia, maka insya Allah ini hanya dibuat main-main. Padahal sebenarnya siapapun yang mengucapkan itu, entah orang Indonesia atau entah orang Arab, maka sama saja konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari apa yang selama ini kita umat Islam memahami ajaran Islam, mungkin secara parsial kita memahami Islam hanya mengajarkan ibadah salat, puasa, zakat, haji, tetapi ternyata aspek nilai-nilai yang sesungguhnya di dalam ajaran Islam itu terlepas dalam kehidupan kita kaum muslimin. Mahjubun bil muslimin. Nilai-nilai yang unggul yang ada dalam Al-Quran yang Allah telah turunkan 14 abad yang lalu, ternyata mahjubun bil muslimin, tertutup oleh orang atau umat Islam itu sendiri. Ulun ada punya dosen dulu, beliau asalnya adalah Konghucu Pak, Konghucu. Tapi setelah beliau masuk Islam, alhamdulillah beliau menjadi seorang pakar ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Jadi pada saat beliau studi di Yogyakarta, kata bapak beliau yang Konghucu, nanti kamu di Yogyakarta silahkan memilih agama apa saja, silahkan. Mau agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik atau Protestan, silahkan kamu pilih. Tapi asal jangan satu, yaitu agama Islam. Dia pun bertanya, kenapa saya tidak boleh memilih agama Islam? Karena kata bapaknya, mungkin ya kesalahan beliau dalam menstigma Islam bisa jadi karena memang melihat dari apa yang tergambar dari umat Islam itu sendiri. Jadi bukan Al-Qur'annya yang istilahnya tidak menjelaskan, tetapi nilai-nilai unggul yang ada dalam Al-Quran itu mahjubun bil muslimin, tertutup oleh umat Islam sendiri. Kata bapak beliau, coba lihat yang sering berhilangan itu di mana? Maksudnya berhilangan sandal Pak, berhilangan sandal itu di masjid kata bapaknya. Kemudian yang paling kotor WC-nya di mana? WC masjid. Nah, lalu dengan sesuatu yang simple seperti ini, bapaknya mencontohkan seperti itu kepada anaknya. Lalu dia pun mengajarkan untuk tidak mengikuti ajaran Islam. Tetapi alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Justru pada saat beliau di Jogja tadi, kemudian berinteraksi dengan kawan-kawan muslim, ternyata beliau justru menemukan ajaran Islam itu adalah ajaran unggul, mulia, tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh bapaknya. Tetapi tadi ajaran-ajaran Islam yang unggul dan mulia itu terkadang mahjubun bil muslimin, tertutup oleh umat Islam itu sendiri. Karena umat Islam belum mampu mengaplikasikan, menampilkan penampilan sebagaimana yang diajarkan nilai-nilai unggul tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan
satu lagi pula Muhammad Abduh, seorang cendekiawan muslim, Syekhul Islam. Kata beliau apa? Aku melihat ada Islam di barat tetapi tidak ada muslim. Sebaliknya aku melihat ada muslim di Arab tetapi tidak ada Islam. Nah, demikian yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah shaum Ramadan, esensi daripada ibadah puasa adalah akan dapat mewarnai kehidupan kita kaum muslimin. Kalau kaum muslimin setelah melaksanakan ibadah puasa kemudian mereka menjadi manusia-manusia yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, maka insyaallah umat Islam itu akan menjadi umat yang unggul. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.